Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bagian lagi yang menjadi penyusun dari al-jumlah al-ismiyah. Dan sebelumnya kita sudah membahas al-mubtada, dan kali ini kita akan membahas al-khabar, di mana secara definisi al-khabar itu adalah kalimat yang dibaca rafa yang disandarkan kepada al-mubtada. Jadi secara tidak langsung adanya al-khabar itu kaitannya dengan al-mubtada, atau di mana ada al-mubtada di situ pasti akan dijumpai dengan al-khabar. Kemudian dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah aqsamul khabar dan yang kedua adalah asyurut. Untuk aqsamul khabar, beberapa jenis khabar itu ada tiga bagian. Yang pertama adalah mufrad, yang kedua adalah jumlah, dan yang ketiga adalah syibhul jumlah. Dan perlu teman-teman pahami bahwasanya kata al-mufrad di sini tentu berbeda dengan al-mufrad pada saat dikaitkan dengan al-adad. Kalau dikaitkan dengan al-adad berarti itu memiliki makna tunggal, sementara kalau dikaitkan dengan al-khabar berarti itu satu kata yang tidak terbentuk dari jumlah maupun syibhul jumlah. Sebagaimana contoh yang ada pada bagian di sebelah kanan, di situ kata as-sayyaratu jamilatun, mobil itu indah. As-sayyaratani jamilatani, ada dua mobil yang indah. Kemudian al-muslimu shaimun, seorang muslim itu berpuasa. Al-muslimuna shaimuna, mereka kaum muslimin itu berpuasa. Kata as-sayyarah jamilah sampai al-muslimuna shaimuna itu semua khabarnya berbentuk mufrad. Kemudian contoh yang selanjutnya as-sayyaratu amamal masjid dan at-talibatu fil fasli, itu adalah contoh khabar yang berbentuk syibhul jumlah karena di situ ada kata amamal masjid dan fil fasli. Jadi yang menjadi khabarnya itu bukan amama tapi amamal masjid, dan bukan fi pada kalimat at-talibah tapi fi al-fasli, itulah khabar dari kata at-talibah. Untuk contoh selanjutnya adalah al-muslimani yaqumani amamal masjid. Teman-teman bisa dilihat pada kata yaqumani, di mana itu adalah kalimatul fi'li, yang tentunya kalimatul fi'li itu sendiri harus memiliki al-fa'il, dan posisi yaqumani itu sebagai khabar dari al-muslimani, sehingga khabar al-muslimani itu berupa khabar jumlah. Kemudian contoh yang terakhir, al-muhandisu sayyaratuhu ghaliyatun, insinyur itu mobilnya mahal harganya. Al-muhandisu ini posisinya sebagai al-mubtada, kemudian sayyaratuhu ini posisinya adalah sebagai khabar. Cuman perlu diperhatikan pada kata sayyaratuhu ghaliyatun itu adalah khabar dari al-muhandisu, tidak pada kata sayyarah, sehingga sayyaratuhu ghaliyatun yang bentuknya itu adalah jumlah ismiyah, dan jumlah ismiyah itulah yang menjadi khabar dari al-muhandisu. Dan kemudian sekarang kita melihat dari beberapa syarat terbentuknya al-khabar jika itu berupa khabar mufrad. Yang pertama harus berupa kalimah isim, yang kedua sifatnya adalah al-marfu, kemudian yang ketiga al-muwafaqah bi al-mubtada, harus ada kesesuaian dengan al-mubtada. Dari sisi apa? Dari sisi al-adad. Kemudian yang kedua dari sisi al-jinsu. Contoh kembali lagi pada bagian yang pertama, as-sayyaratu jamilatun, ini adalah contoh mubtada dan khabar yang khabarnya adalah bentuk mufrad. Kita perhatikan kata jamilatun itu adalah kalimatul ismi. Kemudian yang kedua, jamilatun juga dibaca rafa, tanda rafanya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena termasuk ismul mufrad. Yang selanjutnya adalah as-sayyaratani jamilatani,
Kalau kita perhatikan pada kalimat jamilatani, maka jamilatani itu posisinya adalah sebagai khabar dari as-sayyaratani. Kemudian jamilatani itu termasuk kalimatul ismi dan dibaca rafa, tanda rafanya adalah alif. Kemudian contoh selanjutnya al-muslimu shaimun. Al-muslimu adalah kalimatul ismi dan posisinya sebagai al-mubtada. Shaimun adalah kalimatul ismi dan posisinya sebagai khabar. Kemudian shaimun itu juga dibaca rafa, tanda rafanya adalah dhamma karena ismul mufrad. Al-muslimu itu adalah mudzakkar, shaimun juga mudzakkar. Al-muslimuna shaimuna juga sama. Al-muslimuna itu adalah bentuk jamak mudzakkar salim dan ditandai dengan adanya wawu sebagai bentuk mubtada yang harus rafa. Shaimuna juga sama, adalah kalimat isim yang dibaca rafa karena posisinya sebagai khabar dan tanda rafanya adalah wawu karena ia termasuk jamak mudzakkar salim. Jadi yang perlu diperhatikan kesimpulannya, pada saat kita mendapati khabar dan khabar itu termasuk khabar mufrad, maka hal yang harus diperhatikan betul adalah yang pertama harus berbentuk isim nakirah, kemudian yang kedua harus dibaca rafa, dan yang ketiga harus ada kesesuaian dengan al-mubtada dari sisi al-adad dan juga dari sisi al-jinis. Itu saja yang bisa kita bahas kali ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.